Oke, jadi ini buat kunci rumah pakai NFC atau KTP. Di sini ada modul NFC, ada ESP8266 node MCU, terus sama ada ini L298N motor driver. Nah, terus buat voltage regulatornya gue pakai L7805 IC. Jadi cara kerjanya nanti si SP ini bakal membaca RFID dari sini, terus datanya itu gue baca masukin ke server gue di sini, server buat ngebaca datanya. Jadi transmisinya itu pakai MQTT, jadi nggak pakai HTTP tapi pakainya MQTT. Kenapa? Karena kalau gue pakai database di SP-nya itu lemot, nggak bisa database yang gila gitu. Nah, makanya gue pakai ini buat ngakalinnya si server gue. Oke, langsung aja. Pertama, jadi ketika kita cetuk itu bakal kelap-kelip tanda kalau si RFID ini udah kebaca gitu. Mual cek. Oke, bentar. Oke, sorry tadi ada gangguan. Lanjut lagi. Nah, jadi si ini ketika diklik sini, ini nanti dia bakal kedap-kedip. Kalau kedap-kedip berarti tandanya ini udah kebaca. Nah, kalau misalkan nyala kayak gini, nyala terus, pantang. Bentar. Ini nih. Bentar ya, sebentar. Kesenggol. Nah, ini kalau misalkan nyala kayak gini, ini tandanya lock. Buat ininya, buat locking mekanismenya, gue pakai bawaan mobil apa namanya ya, universal door lock lah, 12 volt. Nah, ini adapternya juga gue pakai 12 volt, jadi dari 12 volt masuk ke L7805 buat apa namanya, nurunin tegangan jadi 5 volt, masuk ke volt in di pin dari SP8266 ini. Nah, baru deh jadi dia ngasilin tegangan yang pas 5 volt. Ini harus pakai heatsink karena panas. Oke, tes lagi ya. Itu bakal kedap-kedip. Kedap-kedip kayak gitu berarti tandanya dia ngebaca. Dan kalau misalkan mati kayak gini, itu tandanya yaitu udah unlock, udah terbuka kuncinya. Oke, lanjut. Nanti lagi mau gua rangkai. Ini tadi gua habis bikin casingnya, ini buat RFID nya. Nah, yang ini buat modul ininya sama motor driver. Habis ngebor pakai soket DC. Sorry. Fokus. Udah gitulah intinya. Ini buat LED. Ini kan sedikit tips nih ya. Jadi si NFC ini dia kan pakai 8 kabel. Caranya biar ngirit, biar nggak beli kabel warna-warni kayak gini ya, itu tuh cuma pakai kabel LAN, aja, karena kabel LAN itu 8 kabel. Oke, segitu dulu ya, gue mau ngerangkai dulu, nanti dilanjut pas sudah dirangkai. Nah, jadi nanti ini si box ini gue bakal pasang taruh di
Nah gitu, ini nanti tinggal dibaut ke sini paling gitu. Nah di bawahnya ini buat kuncinya, yaitu si ininya, si universal door locknya. Si ini nanti gue taruh di sini, jajar ini, ditaliin pakai kawat mungkin lagi buat kakinya doang. Terus si RFID ini gue bakal taruh di luar. Ini buat RFID nya gitulah. Sini buat monitor lampu. Oke, lanjut nanti. Nah oke, jadi ini pas sudah dipasangnya jadi kayak gini. Nah ini gue pakai kayu lah, dipaku, terus ininya di bau pakai dudukannya. Nah ini buat nempelin ke sininya itu gue pakai kawat, jadi cuma ditarik gitu doang, gampang. Cara kerjanya nanti kan dorong, tarik, dorong, udah nggak bisa dibuka tuh, nggak bisa dibuka. Nah begitu unlock baru deh bisa dibuka. Nah gitu doang, paling nanti ituan si boxnya ini gue taruh di sini, bagus lah. Ini buat manual lock unlocknya. Kalau di dalam kan gak perlu pakai RFID. Nah gitu, ini di sini. Nanti kabelnya, port kabelnya buat motor. Di sini gue udah bikin tadi buat motor. Nah ini buat nanti di atasnya buat kabelan keluar lewat sini. Nanti kabelannya keluar baru masuk ke RFID. Oke, segitu dulu. Sip, nanti dilanjut. Oke, jadi gue baru aja bikin skematiknya, diagramnya. Nah, ini dari CU SP8266. Terus ada pilot LED nya 2 sesuai sama yang ada di situ, karena gue mau transfer ke PCB bolong-bolong. Terus ini L7805 IC, ini buat kopling ya namanya, kapasitor. Ini gue pakai dioda buat antisipasi kalau misalkan salah nyolder. Di sini L298N motor driver. Ini ceritanya si DC motornya itu universal door lock. Terus di sini ada RFID. Nah ini warnanya gua warna-warnain karena nanti buat kode di kabelan. Bentar. Nah ini kan kabelan ada 8 kabel semuanya. Jadi gue pakai kabelan ini. Cuma yang gue pakai ada 7 doang. Karena yang satunya nanti yang warna ini, oranye ini, bakal gue pakai di pilot LED ini. Salah satu. Pilot LED 2 atau pilot LED 1 karena buat di luar juga. Jadi maksudnya 2 di sini. Ini satu di dalam, satu di luar. Jadi gue tahu di dalam kelihatan apakah statusnya. Jadi gue tahu di dalam statusnya lock apa unlock. Begitu juga di luar. Nah ini RXL ini tuh buat monitor. Aduh berisik nih motornya. Nah si RX LED ini nantinya buat ngemonitor wifi, koneksi wifi. Jadi kan wifi atau ininya nih
si RFID, karena dia akan masuknya ke receiver ya, receiver line. Jadi nanti dia kedap-kedip gitulah. Oke, nanti gue lanjut. Oke, jadi ini udah jadi. Kurang lebihnya gini, gue pakai PCB bolong-bolong matrix. Nah ini, jadi ininya tuh sebelumnya udah diamplas dulu. Jadi usahain kalau udah diamplas jangan dipegang-pegang terus gitu si kuningannya ini. Nah ini kurang lebihnya nanti jadinya kayak gini. Ada 7805 SP8266 dioda berapa ampere ya, 4007, terus ini 4002 buat 5 voltnya, yang ini buat 12 voltnya, terus pakai Elco 0,47 mikro 2, yang ini buat 12 volt, yang ini buat 5 volt. Nah, terus buat di 3 voltnya aku pakai keramik 100 nano. Jadi fungsinya itu karena kan nanti kita pakai ini si RFID ini. Nah takutnya ESP itu ketika awal-awal connect wifi itu dia rada gede konsumsi dayanya, makanya mesti pakai ini, mesti pakai kapasitor dulu di 3 voltnya. Nah kurang lebihnya gitu. Sebenarnya bagusnya sih pakai Elco, cuman ya keramik cukup lah. Terus ini 220 volt 220 ohm, ada 3 buat RX, D8 buat nanti ke LED itunya sesuai skematik D8. Nah jadi ini tipsnya ya, kalau misalkan pakai PCB bolong-bolong itu bikinnya kayak breadboard aja, dari jalur sini ke sini, sini ke sini, terus gitu, jangan ngacak. Jadi kalau bisa lurus terus ke sini, ini lurus. Nah ini berhubung karena tempatnya nggak muat, karena ada heatsink, jadi buat 7805 nya ini IC nya gue bikin kayak gini. Tapi ya gitu kurang lebihnya. Ini yang di sini tuh kayak gitu. Ini udah gue jalur sih biar pas di sini. Oke, tinggal disolder paling nanti. Oke, jadi ini udah selesai solder, udah gue pasang ke sini. Terus yang ininya juga, ini buat yang ini RFID buat di luar, yang ini buat di dalam, pakai tombol manual. Sekarang waktunya kita ngetes. Oke, hati-hati.
mati. Ada rada ragu sih, takutnya ada korslet. Bentar deh. Oke lah, coba dulu. Bismillah. Yes. Oke, ini nyala, ini belum nyala. Nah, statusnya lock. Nah, yang hijau ini kedip-kedip itu karena gue masukin ke jalur RX ini. RX, jadi bisa tahu ini lagi nerima data apa enggaknya. Sekarang coba dulu tanpa motor, pakai ini tag RFID, set klip, ntar nggak masuk kamera. Oke, tes lagi klip dua-duanya. Nah ini fungsinya, kenapa tadi gue pakai dua pilot LED ini, karena salah satu buat di outdoor, buat di luar, satunya lagi buat di dalam. Nah, lock, unlock, lock, unlock, sip, mantap. Nah oke, jadi sekarang mau gue pasang di sini. Wadah. Jadi gue nggak pakai paku, tapi pakai ini. Nah, lem ini buat nempelin deh sininya ke sini, ke tembok. Gue pakai lem ini. Ini di Indomaret 10 ribuan paling, tapi lumayan sih, cukup kuat. Nah, cukup lah, sip. Gue mau ngelakuin itu pakai tangga. Tadi lanjut. Ini barusan udah dipasang, ininya tuh udah gue pasang ke motornya. Ini pakai kawat bisa, terus maju keluar ini di sini. Ya, sekarang kita coba ini tape-nya. Isi. Nah, awal-awal itu ngelok dulu karena buat safety. Ketika baru pertama kali nyala, dia ngelok dulu statusnya. Kita coba pakai manual dulu. Unlock, perhatiin ininya, unlock. Nah, kita buka lagi, lock. Yang merah nyala. Sama di luar juga, merahnya nyala. Sekarang coba pakai keytag. Nah, coba lagi biar kelihatan. Sip. Ya buat sementara gini dulu lah, masih berantakan kabelnya. Gitu doang. Udah. Ini mau beli itunya juga susah sih, buat apa namanya, buat tempelan paku kabel. Beli paku kabel hujan, males keluar, jadi paling besok aja dirapiinnya. Gitu lah. Coba lagi. Nah, statusnya kalau misalkan dia unlock, ini kita matiin. Terus dinyalain lagi. Anggaplah mati lampu. Awal-awal ngelock dulu dia, ngelock. Cuma nanti jadinya unlock. Nah, jadi unlock. Jadi si
itunya disimpan ke memori EEPROM. Oke, segitu dulu.